Halo semuanya, pada video kali ini kita akan belajar bersama tentang bagaimana alur menerima barang melalui checker penerimaan. Dalam sistem itu ada dua checker, satu adalah checker penerimaan barang dari supplier, kedua checker untuk stok opname. Nah, video kali ini kita akan fokus untuk belajar tentang bagaimana penerimaan barang supplier melalui mobile system, desktop system, dan web system. Sebelum kita mulai prakteknya terhadap sistem, kita akan belajar alurnya dahulu. Yang pertama, ketika supplier datang, bagian admin gudang fokus kepada bagian checker penerimaan akan men-scan kuantitinya, baik melalui HP ataupun ternyata ada komputer yang siap yang untuk men-scan penerimaan barang. Kuantitinya saja. Kenapa kuantitinya saja? Karena bagian checker itu lebih tahu kondisi fisiknya dan kondisi barangnya yang rusak bagaimana, barcode-nya yang benar bagaimana. Beda lagi dengan pekerjaannya si admin. Nah, ketika barang di checker, diterima, udah masuk ke sistem, sistem akan menyimpan melalui jaringan internet bisa, ataupun jaringan lokal bisa. Nah, nanti untuk proses checkernya bisa melalui HP, bisa melalui web, bisa. Nah, menyimpan, nah sistem akan masuk ke server, dan kemudian komputer admin, khusus bagian admin itu akan memverifikasi untuk checker yang sudah diinput oleh bagian checker. Jadi di dalam gudang itu sebaiknya dipisahkan khusus bagian checker penerimaan dan khusus checker untuk verifikasi ataupun admin yang melakukan penerbitan LBB. Nah, nanti terkait SOP dan lain-lainnya nanti kita akan belajar khusus terhadap retail management, tapi di sini saya tidak akan bahas. Kita akan fokus prakteknya sistem bagaimana. Nah, untuk sistemnya pertama kita masuk ke desktop dulu. Nah, desktop. Nah, di sini ada menu checker penerimaan. Nah, jadi kalau ada komputer yang khusus checker bisa melalui desktop. Nah, tinggal di checkernya dari supplier apa, namanya di F2, sebenarnya Aditama juga ya. Nah, Aditama toko. Nah, tinggal di scan barangnya. Nah, ini kalau saya cuma tes, makanya saya cuman langsung saya F2 aja supaya lebih cepat. Scan bisa. Nah, tinggal disimpan. Nah, terbitlah nomor checker, di save. Nah, CK003. Nah, terus kalau mau nyeker lewat handphone bagaimana? Lewat mobil. Nah, kita akan coba melakukan checker lewat mobile system atau lewat HP. Nah, jika HP-nya sudah terinstall Himago Mobile Access, ketika sudah login akan muncul layar pertama seperti ini. Tinggal klik pojok kiri atas, tinggal nanti pilih menu transaksi yang pos itu. Nah, di sini kan ada beberapa model checker, yaitu checker dengan PO. Tadinya biasanya sudah ada PO khusus yang dikasihkan supplier, nanti checkernya ngikutin nomor PO, ataupun checker transfer in, yaitu
mutasi barang ke toko, apakah perlu checker. Nah, nanti jika barangnya rusak bisa melakukan transfer ulang balik itu. Nah, kemudian nomor 3 ini yang kita akan bahas, yaitu buat blanko checker tanpa PO, yaitu tiba-tiba ternyata suppliernya datang bawa barang, nah tanpa ada pesannya. Nah, itu bisa langsung buat nomor checkernya gitu. Kita buat, nah ini kita buat semuanya. Suppliernya siapa, tadi kita kan nyoba Aditama, kita juga ada di Aditama lagi, bisa kita ketik di sini Adi gitu, Adi ini keluar, Aditya, Aditek atau yang lainnya ya, keluar checker lewat mobil, simpan, nanti akan terbit nomor CK nya gitu. Nah, kita back. Nah, untuk proses scan barangnya bagaimana, itu pada nomor 4, yaitu untuk menycan barangnya. Tadi dipanggil nomor checkernya, ini nomor checker, tinggal diklik aja. Ini yang paling atas, nomor 2 atau nomor 7, tadi nomor 7 tadi. Nah, checker lewat mobile. Nah, tinggal scan barangnya satu-satu. Nah, seandainya HP-nya support scan, langsung bisa nge-scan. Tapi kalau nggak support, biasanya dibelikan dongle USB untuk memasukkan USB scan-nya gitu. Nah, ini tinggal di scan langsung, kuantitasnya di plus atau di minus untuk mengurangi, plus, simpan. Nah, untuk ngedit bagaimana? Ngedit tinggal diklik detailnya. Nah, ini uannya Rizky ini salah, kalau diklik ternyata 4, simpan gitu. Terus kita cari barang lain, ini bisa diketik juga. Kalau seandainya barcode-nya nggak ketemu, habis buat. Nah, ini ada berapa. Nah, di sini juga ada informasi ekor slot, ekor karton, ekor buah. Ini defaultnya ekor buah gitu. Nah, dulu kan kita belajar terkait ekor itu apa, kita pakai ekor yang buah saja, yaitu ekor itu untuk konversi satuan penerimaan barang ataupun saat kita jual untuk produk retail gitu. Kita simpan. Nah, ternyata kita mau hapus juga bisa gitu, umpamanya ini hapus item. Nah, sistem akan menghapus item yang salah gitu. Kita lihat lagi, cuma 2 gitu. Nah, cukup begini saja untuk checker lewat HP. Nah, ini sudah barang sudah masuk. Nah, lalu untuk menampilkan semuanya, formnya seperti ini. Mungkin kita akan lanjut lagi untuk checker lewat web base. Kita akan coba untuk melakukan checker melalui web base. Ya, jadi gudang DC sama tokonya itu udah beda tempat, bahkan berjauhan, uangnya beda kota. Nah, toko tinggal melakukan checker secara kuantitinya saja. Untuk penerbitan faktur tagihannya bisa dilakukan oleh checker pusat gitu. Jadinya suppliernya itu untuk nagih sudah tersentral di gudang DC. Tapi ketika barang tiba, dropshipnya itu melalui toko masing-masing. Nah, toko masing-masing tadi bisa melakukan checker melalui kuantiti, bisa melalui web base jika
mobilnya tidak ada atau handphonenya tidak support gitu. Nah, ini ada menu admin toko, checker, penerimaan barang. Nah, keluar formnya seperti ini, sama persis sama dengan di desktop. Tinggal diketik Aditama toko checker dari HP, dari web base. Nah, ini juga bisa ngedit, umpamanya tadi ada checker-checker dari HP, dari web ataupun yang lainnya bisa diedit. Tapi kita mencoba nambah saja. Nah, ini fakturnya supplier berapa, 1 F001. Nah, filternya dicarinya itu dikunci atau tidak saja, supaya barangnya bisa keluar semuanya gitu. Nah, di sini ada ekor. Dulu pernah belajar ekor pada video input SKU gitu. Nah, ini ada ekor 0 sebagai ekor 1 ataupun ekor 2. Nah, kita coba ekor 2 saja. Nah, ini bisa dicari barangnya, tinggal dicentang, ini tinggal diambil, kuantitinya tinggal diketik. Nah, ini langsung nyimpan, ataupun di sini kita ketik, nah 3 gitu. Nah, langsung nyimpan, kita tambah lagi, scan gitu. Nah, tambah 1 lagi, 6 gitu. Nah, kalau seandainya salah, tinggal diklik di sini. Ternyata di sini cuma 5, tinggal ketik. Nah, langsung sistem akan mengupdate. Nah, untuk proses selesainya bagaimana? Menyimpannya tinggal tekan tombol save, berarti checker akan terbit. Nah, proses akan processing. Nah, ini ada phone recap checker. Nah, jadi ketika terbit nomor rekap ini harap ditempel di fakturnya ataupun diinformasikan kepada admin pusat bahwa supplier Aditama ini faktur F001 sudah diceker, itemnya ada 3, total kuantitinya ada 9, supaya untuk mempermudah administrasinya ketika fakturnya itu sudah mau diterbitkan LPB dan ditagih oleh supplier. Nah, ini tinggal langsung di print, cetak ke printer kasir. Kita close. Nah, untuk terbit LPB nya bagaimana? Untuk manggil nomor checkernya. Nah, kita fokus untuk belajar panggil checkernya lewat desktop saja. Sebenarnya juga lewat web base juga ada. Nah, tapi kita akan coba checker penerimaan barang tadi melalui desktop. Nah, dulu kan kita belajar penerimaan barang tanpa PO kan. Nah, kita pakai itu saja untuk penerimaan barang tanpa PO gitu. Nah, tadi Aditama, nggak usah di filter, Aditama nggak ada, F2 Aditama. Nah, ini dilakukan oleh si admin, bukan di bagian checker, sudah bagian sendiri. Tapi kalau administrasinya tokonya kecil bisa dilakukan bersamaan gitu. Cash debit, bisa entry-nya admin gitu. Nah, di sini ada F3 ambil checker. Nah, tinggal di F3, nanti akan keluar checker hari ini. Nah, 09. Nah, ini keluar semuanya ini yang kita buat tadi. Nah, tinggal kita panggil saja salah satu gitu. Nah, ini keluar kan. Jadi ini langsung bisa diterbitkan nomor
LPP-nya, tinggal ngasih harganya. Kalau harganya ternyata ini juga salah, ternyata ini bukan pieces. Nah ini bisa juga diedit gitu. Stoknya kebetulan kosong, per karton isinya 10, per buah isinya 1. Ternyata ini belinya per karton gitu. Di bagian ceker salah, seharusnya 8 karton gitu. Ini bisa juga dirubah. Jadi ini untuk memberikan kemudahan baik toko dalam penerimaan barang, tetapi ada step-step yang istilahnya untuk validasinya itu bertingkat, yaitu secara fisik dilakukan oleh checker, kedua secara administrasi dilakukan oleh admin LPB atau penerbitan tagihan supplier. Mungkin cukup sekian dari kami, moga-moga bisa memberikan kemudahan dan pemahaman dalam proses penerimaan barang melalui checker, baik melalui web based ataupun desktop ataupun mobile. Terima kasih.